Shalom Aleichem, damai sejahtera. Back to the Bible. Saudara-saudara, ada yang mengatakan bahwa back to the Bible atau kembali ke Alkitab atau kitab suci. Saudara-saudara, memang benar kita harus kembali ke Bible atau kembali ke kitab suci. Dan kita harus kembali ke Bible, back to the Bible atau kembali ke Bible, kembali ke Alkitab. Tetapi kita harus kembali ke akar yang benar, yaitu akar ke Ibrani, jangan ke akar Yunani. Jadi kita harus, memang benar kita harus back to the Bible atau kembali ke Bible, kembali ke firman Tuhan yang benar, yang berakar ke Ibrani, bukan berakar ke Yunani atau berakar ke Arab. Dan back to the Bible, kembali ke Alkitab, yaitu percaya kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yesua Masya Roh Kudus, itulah akar yang benar. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Penyebab Yesua Masya disalib. Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, penyebab utama Yesua Masya disalib itu bukan karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu merasa disaingi oleh Yesua Masya, atau bukan karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu merasa iri hati, dengki dan cemburu kepada Yesua Masya. Tidak, saudara-saudara, itu bukan alasan Yesua Masya disalib. Tetapi alasan Yesua Masya disalib itu karena Yesua Masya menyamakan dirinya dengan Yahweh. Yesua Masya menyamakan dirinya dengan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga, yaitu Yahweh. Itulah alasan Yesua Masya disalib. Dan saudara-saudara, Yesua Masya itu adalah Bapa Yahweh sendiri yang telah turun ke dunia menjadi manusia. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah Yahweh itu, Bapa Yahweh itu berwujud fisik, saudara-saudara? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Bapa Yahweh itu tidak berwujud fisik, saudara-saudara. Dan wujud Tuhan itu tidak ada manusia pun yang tahu. Itu adalah rahasia yang maha kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yaitu Bapa Yahweh. Dan saudara-saudara, Bapa Yahweh itu berwujud fisik ketika Bapa Yahweh itu turun ke dunia ini menjadi manusia. Yang itulah yang disebut dengan Yesua HaMasya. Dan saudara-saudara, Yesua HaMasya itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Dan itulah sebabnya saudara-saudara, Yesua HaMasya berkata, aku dan Bapa itu satu. Dan Yesua juga berkata bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia. Jadi saudara-saudara, Bapa Yahweh dan Yesua HaMasya itu adalah satu pribadi. Sekian, sampai jumpa. Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Contoh daripada iman. Saudara-saudara, saya sudah menjelaskan tentang iman, yaitu iman adalah dasar dari perkara yang diharapkan dan bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Jadi iman itu, saudara-saudara, yaitu meyakini atau mempercayai sesuatu yang belum pernah dilihat. Dan contohnya adalah ketika kita berbicara tentang hukum Noa, itu berbicara tentang iman juga, yaitu seseorang yang mengimani, aku punya rumah, padahal apakah sudah mendapatkannya secara fisik? Belum, saudara-saudara, belum mendapatkan rumah itu secara fisik, namun mengimani sudah punya rumah, tetapi belum mendapatkannya secara fisik. Itu namanya salah satu contoh daripada iman. Jadi iman, saudara-saudara, kita harus meyakini atau mempercayai sesuatu yang belum pernah dilihat, itu yang disebut dengan iman. Dan orang yang belum pernah melihat Tuhan, Bapa Yahweh, di mana Bapa Yahweh itu adalah Yesua Masya sendiri, namun percaya, itu yang disebut iman. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Tanpa nama Yahweh ada mujizat, benarkah? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya mengatakan bahwa memang tanpa nama Yahweh itu ada mujizat, ada kesembuhan, dikasih kepintaran, kepandaian, kekayaan, kegantengan dan kecantikan. Tapi saudara-saudara, pendapat yang mengatakan saya tidak usah pakai nama Yahweh, juga ada mujizat, kesembuhan dan kekayaan, itu seolah-olah kalau ada mujizat, kesembuhan dan berkat itu dijadikan tolak ukur kebenaran atau standar kebenaran. Tetapi itu, saudara-saudara, adalah pendapat yang salah. Dan yang dijadikan tolak ukur kebenaran itu bukan mujizat, kesembuhan dan berkat, tetapi apa yang tertulis di dalam firman Tuhan kita,
itulah yang dijadikan tolak ukur kebenaran. Dan jadi mujizat dan kesembuhan bukan standar kebenaran. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Arti daripada iman, saudara, arti daripada iman adalah dasar dari perkara-perkara yang diharapkan, bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Jadi saudara, iman itu yaitu meyakini atau mempercayai sesuatu yang belum pernah dilihat. Itulah yang disebut dengan iman. Jadi seseorang yang meyakini atau mempercayai sesuatu yang belum pernah dilihat, itulah yang disebut dengan iman. Dan berbahagialah umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini yang belum pernah melihat Tuhan, belum pernah melihat Tuhan Yesus Masya, tetapi mengimaninya dan mempercayainya. Berbahagialah orang-orang seperti itu, karena orang-orang seperti itulah yang akan mendapat kerajaan sorga. Dan zaman Nabi dulu banyak orang yang sudah melihat Tuhan, melihat Yesus Masya, namun belum mempercayainya. Sekian, sampai jumpa, Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Tanpa nama Yahweh ada mujizat, benarkah? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya mengatakan bahwa memang tanpa nama Yahweh itu ada mujizat, ada kesembuhan, dikasih kepintaran, kepandaian, kekayaan, kegantengan, dan kecantikan. Tapi saudara-saudara, pendapat yang mengatakan saya tidak usah pakai nama Yahweh, juga ada mujizat, kesembuhan, dan kekayaan, itu seolah-olah kalau ada mujizat, kesembuhan, dan berkat itu dijadikan tolak ukur kebenaran atau standar kebenaran. Tetapi itu saudara-saudara adalah pendapat yang salah. Dan yang dijadikan tolak ukur kebenaran itu bukan mujizat, kesembuhan, dan berkat, tetapi apa yang tertulis di dalam firman Tuhan kita, itulah yang dijadikan tolak ukur kebenaran. Dan jadi mujizat dan kesembuhan bukan standar kebenaran. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Benarkah penyembah Yahweh kembali ke perjanjian lama? Saudara-saudara, ada yang mengatakan, umat Nasrani dan Kristen ada yang mengatakan, ada yang bilang bahwa kenapa harus kembali ke perjanjian lama? Bukankah kita sekarang hidup di perjanjian baru? Dan pendapat seperti ini menganggap perjanjian lama dan perjanjian baru itu terpisah. Dan apakah perjanjian lama itu sudah tidak berlaku lagi, saudara-saudara, di zaman sekarang ini? Saudara-saudara, perjanjian lama itu masih berlaku sampai sekarang ini. Dan perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Dan saudara-saudara, perjanjian lama dan perjanjian baru merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Karena banyak ayat-ayat di perjanjian baru itu mengutip ayat-ayat di perjanjian lama. Sekian, sampai jumpa, Bapak yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Penyebab Yesus Masya disalib. Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini, penyebab utama Yesus Masya disalib itu bukan karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu merasa disaingi oleh Yesus Masya, atau bukan karena ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu merasa iri hati, dengki, dan cemburu kepada Yesus Masya. Tidak, saudara-saudara, itu bukan alasan Yesus Masya disalib. Tetapi alasan Yesus Masya disalib itu karena Yesus Masya menyamakan dirinya dengan Yahweh. Yesus Masya menyamakan dirinya dengan Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan Sang Pemilik surga, yaitu Yahweh. Itulah alasan Yesus Masya disalib. Dan saudara, Yesus Masya itu adalah Bapa Yahweh sendiri yang telah turun ke dunia menjadi manusia. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah Yahweh itu, Bapa Yahweh itu berwujud fisik, saudara-saudara? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, Bapa Yahweh itu tidak berwujud fisik, saudara-saudara. Dan wujud Tuhan itu tidak ada manusia pun yang tahu. Itu adalah rahasia yang maha kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yaitu Bapa Yahweh. Dan saudara-saudara, Bapa Yahweh itu berwujud fisik ketika Bapa Yahweh itu turun ke dunia ini menjadi manusia. Yang itulah yang disebut dengan Yesus Masya. Dan saudara-saudara, Yesus Masya itu adalah Bapa Yahweh sendiri. Dan itulah sebabnya
Saudara-saudara, Yesua Masya berkata, aku dan Bapa itu satu. Dan Yesua juga berkata bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Jadi saudara-saudara, Bapa Yahweh dan Yesua Masya itu adalah satu pribadi. Sekian, sampai jumpa. Bapa Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera, contoh daripada iman. Saudara-saudara, saya sudah menjelaskan tentang iman, yaitu iman adalah dasar dari perkara yang diharapkan dan bukti dari hal-hal yang tidak kelihatan. Jadi iman itu saudara-saudara yaitu meyakini atau mempercayai sesuatu yang belum pernah dilihat. Dan contohnya adalah ketika kita berbicara tentang hukum Loa, itu berbicara tentang iman juga, yaitu seseorang yang mengimani, aku punya rumah, padahal apakah sudah mendapatkannya secara fisik? Belum saudara-saudara, belum mendapatkan rumah itu secara fisik, namun mengimani sudah punya rumah, tetapi belum mendapatkannya secara fisik. Itu namanya salah satu contoh daripada iman. Jadi iman saudara-saudara, kita harus meyakini atau mempercayai sesuatu yang belum pernah dilihat, itu yang disebut dengan iman. Dan orang yang belum pernah melihat Tuhan Bapa Yahweh di mana Bapa Yahweh itu adalah Yesua Masya sendiri, namun percaya, itu yang disebut iman. Sekian. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Ada 3 zaman di dalam kepercayaan umat Nasrani dan Kristen. Saudara-saudara, 3 zaman dalam kepercayaan kita umat Nasrani dan Kristen adalah, yang pertama adalah zaman Bapa Yahweh, dan yang kedua adalah zaman Yesua HaMashiach, dan yang ketiga adalah zaman Ruach Kodes atau Roh Kudus. Jadi saudara, kita manusia di bumi ini mengalami 3 zaman, yaitu zaman Bapa Yahweh, zaman Yesua HaMashiach, dan zaman Roh Kudus. Dan saat ini kita sedang di zaman Ruach Kodes atau zaman Roh Kudus. Dan saudara, zaman Roh Kudus juga ini akan berakhir, dan zaman Ruach Kodes atau Roh Kudus ini akan berakhir kalau Yesua HaMashiach datang kedua kalinya ke dunia fana ini menjadi mempelai pria kita. Dan orang-orang yang beriman dan percaya pada Yesua HaMashiach akan terangkat. Sekian, sampai jumpa. Bapa yang memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Siapakah mempelai pria itu? Saudara-saudara, mempelai pria itu adalah Yesua HaMashiach. Dan saudara-saudara, Yesua HaMashiach itu akan datang menjadi mempelai pria pada saat Yesua HaMashiach datang kedua kalinya ke dunia fana ini menjadi mempelai pria yang akan mengangkat orang-orang yang memenuhi syarat untuk rapture, dan akan membawa orang-orang yang memenuhi syarat untuk rapture atau pengangkatan ke sorga. Dan Yesua HaMashiach itu menjadi mempelai pria kita yang menjemput kita apabila kedatangannya kedua kalinya ke dunia fana ini bagi orang yang memenuhi syarat untuk rapture. Jadi kalau mau rapture itu ada 3 syarat, yaitu percaya pada Bapa Yahweh di dalam nama Yesua HaMashiach Roh Kudus, dan tidak memakai tanda 66, dan dibaptis dalam nama Bapa Yahweh di dalam nama Yesua HaMashiach. Sekian, sampai jumpa. Bapa Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apakah itu rapture? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini, rapture adalah pengangkatan. Jadi orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh dan percaya kepada Yesua HaMashiach dan Ruach Kodes atau Roh Kudus, dan percaya bahwa Bapa Yahweh itu adalah Yesua HaMashiach dan Roh Kudus itu adalah roh Bapa Yahweh sendiri. Dan yang kedua adalah orang-orang yang tidak memakai atau menggunakan tanda 66, dan yang ketiga orang-orang yang dibaptis dalam nama Bapa Yahweh dalam nama Yesua HaMashiach dan melakukan baptisan pembaharuan di dalam nama Bapa Yahweh di dalam nama Yesua HaMashiach Roh Kudus, maka orang-orang itulah yang akan rapture atau pengangkatan. Jadi saudara-saudara, rapture itu adalah pengangkatan orang-orang yang percaya pada Bapa Yahweh di dalam nama Yesua HaMashiach. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Kapankah zaman Ruach Kodes atau Roh Kudus itu berakhir? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini, zaman Ruach Kodes atau zaman Roh Kudus itu berakhir kalau Yesua HaMashiach itu sudah datang kedua kalinya ke dunia fana ini, saudara-saudara. Dan orang-orang yang memenuhi syarat untuk rapture atau pengangkatan akan terangkat ke sorga bersama dengan Yesua HaMashiach yang akan menjadi mempelai pria kita kalau kedatangannya kedua kalinya ke dunia fana ini. Dan saudara-saudara, kalau
Roh Kudus itu kembali ke sorga, saudara-saudara, maka yang akan berkuasa di bumi ini adalah anti Hamasya. Jadi saudara berusahalah untuk memenuhi syarat untuk rapture atau pengangkatan, supaya kita jangan tinggal di bumi ini yang akan diperintah oleh anti Hamasya yang akan membuat kita sengsara dan menderita. Sekian, sampai jumpa. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Siapakah yang menghambat anti Hamasya atau setan di muka bumi ini? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, yang menghambat anti Hamasya atau setan berkuasa secara mutlak dan secara penuh di muka bumi ini adalah Ruach Kodes atau Roh Kudus. Jadi Ruach Kodes atau Roh Kuduslah yang menghambat anti Hamasya atau setan berkuasa secara mutlak dan penuh di muka bumi ini. Dan saudara-saudara, kalau rapture nanti pengangkatan, itu Roh Kudus itu akan kembali ke surga dan bumi ini tidak ada lagi Roh Kudus. Dan bumi ini akan dikuasai oleh anti Hamasya. Bumi ini akan dikuasai oleh setan. Dan anti Hamasya atau setan akan berbuat sesuka hatinya dan semaunya. Dan kita orang-orang yang rapture atau pengangkatan itu tidak akan mengalami penderitaan karena anti Hamasya, tetapi naik ke surga. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apa yang terjadi jika Ruach Kodes atau Roh Kudus itu sudah kembali ke surga? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, jika rapture nanti atau pengangkatan, maka Roh Kudus itu akan kembali ke surga atau samayem. Dan yang terjadi di bumi ini, kalau Roh Kudus ini sudah kembali ke surga, maka bumi ini akan dikuasai oleh anti Hamasya. Bumi ini akan dikuasai oleh setan, iblis atau antu. Dan anti Hamasya atau setan itu akan berkuasa semaunya dan sesuka hatinya. Dan bumi ini saudara-saudara tanpa Tuhan. Bumi ini tanpa Bapak Yahweh dan Yesus Hamasya. Di mana Bapak Yahweh itu adalah Yesus Hamasya sendiri. Jadi kalau Roh Kudus kembali ke surga, maka bumi ini tanpa Tuhan dan bumi ini akan dikuasai oleh setan atau iblis. Sekian, sampai jumpa Bapak Yahweh. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apa yang terjadi jika Ruach Kodes atau Roh Kudus itu sudah kembali ke surga? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, jika rapture nanti atau pengangkatan, maka Roh Kudus itu akan kembali ke surga atau samayem. Dan yang terjadi di bumi ini, kalau Roh Kudus ini sudah kembali ke surga, maka bumi ini akan dikuasai oleh anti Hamasya. Bumi ini akan dikuasai oleh setan, iblis atau antu. Dan anti Hamasya atau setan itu akan berkuasa semaunya dan sesuka hatinya. Dan bumi ini saudara-saudara tanpa Tuhan. Bumi ini tanpa Bapak Yahweh dan Yesus Hamasya. Di mana Bapak Yahweh itu adalah Yesus Hamasya sendiri. Jadi kalau Roh Kudus kembali ke surga, maka bumi ini tanpa Tuhan dan bumi ini akan dikuasai oleh setan atau iblis. Sekian, sampai jumpa Bapak Yahweh. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apa yang terjadi jika Ruach Kodes atau Roh Kudus itu sudah kembali ke surga? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, jika rapture nanti atau pengangkatan, maka Roh Kudus itu akan kembali ke surga atau samayem. Dan yang terjadi di bumi ini, kalau Roh Kudus ini sudah kembali ke surga, maka bumi ini akan dikuasai oleh anti Hamasya. Bumi ini akan dikuasai oleh setan, iblis atau antu. Dan anti Hamasya atau setan itu akan berkuasa semaunya dan sesuka hatinya. Dan bumi ini saudara-saudara tanpa Tuhan. Bumi ini tanpa Bapak Yahweh dan Yesus Hamasya. Di mana Bapak Yahweh itu adalah Yesus Hamasya sendiri. Jadi kalau Roh Kudus kembali ke surga, maka bumi ini tanpa Tuhan dan bumi ini akan dikuasai oleh setan atau iblis. Sekian, sampai jumpa Bapak Yahweh. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Siapakah nama kudus itu? Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, nama kudus itu adalah Yahweh, Bapak Yahweh. Bapak Yahweh, sang pencipta langit dan bumi dan segala isinya, dan sang pemilik surga. Itulah nama kudus. Jadi yang dimaksud dengan nama kudus yaitu Yahweh, Bapak Yahweh. Dan
Nama kudus itu bukan Allah, bukan Tuhan, bukan Hasem, bukan Adonai, bukan Yesus Kristus, bukan Yesus Christ. Tetapi nama kudus itu adalah Yahweh, Bapa Yahweh, di mana Bapa Yahweh itu adalah Yesua Masya sendiri, dan Yesua Masya itu adalah Bapa Yahweh sendiri, dan Bapa Yahweh dan Yesua Masya itu adalah satu pribadi yang tidak bisa dipisahkan antara keduanya. Dan Shalom Aleichem, damai sejahtera. Penyebutan yang benar Yesua HaMashiach atau Yahshua HaMashiach. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, ada umat Nasrani, Kristen, dan Katolik yang mengatakan bahwa penyebutan yang benar itu adalah Yahshua HaMashiach, bukan Yesua HaMashiach. Alasannya adalah karena mereka mengatakan bahwa yang benar adalah Yahshua HaMashiach karena ia itu berasal dari kata Yahweh dan Sua itu dari kata Yesua. Namun saudara-saudara, di sini saya mau mengatakan bahwa penyebutan yang benar itu adalah Yesua HaMashiach, bukan Yahshua HaMashiach. Karena kalau Yahshua HaMashiach itu tidak cocok dengan ketujuh lidah api menorah. Dan saudara-saudara, umat Yahudi itu tidak ada yang diberi nama Yah, yang berawalan Ya. Karena setiap orang yang berawalan Ya itu tidak boleh. Dan kalau ada yang nekat memberi nama berawalan Ya, akan dilempari batu sampai mati oleh orang-orang Yahudi. Karena nama Yah itu sangat disakralkan dan dikuduskan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Penyebutan yang benar Yesua, Yahshua atau Yesus. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya mau mengatakan bahwa penyebutan yang benar untuk Sang Mesias, Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya adalah Yesua, bukan Yahshua, Yahushua atau Yesus. Dan saudara-saudara, hanya Yesua yang cocok dengan 7 lidah api menorah. Dan Yahshua itu saudara-saudara, Yahshua itu adalah gelar bagi Yesua HaMashiach. Dan saudara-saudara dimanapun berada saat ini, jadi kalau ada yang mengatakan menyebut nama Sang Mesias dengan Yahshua atau Yehusua atau Yesus, itu tidak benar saudara-saudara, itu tidak tepat. Itu tidak sesuai dengan 7 lidah api menorah. Yang sesuai dengan 7 lidah api menorah adalah Yesua HaMashiach. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Nama yang sesuai dengan 7 lidah api menorah. Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen, dan Katolik dimanapun berada saat ini, lambang iman umat kita, umat Nasrani, Kristen, dan Katolik yang percaya pada Yesua HaMashiach, Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya. Saudara-saudara, nama yang sesuai dengan 7 lidah api menorah itu adalah Yesua, bukan Yahshua, bukan Yahushua, dan bukan Yesus atau Yesus. Tetapi yang cocok dengan 7 lidah api menorah adalah Yesua, yang dipanjangkan dengan Yesua HaMashiach. Jadi saudara-saudara, janganlah menyebut nama Sang Mesias dengan Yahshua, Yahushua, Yesus atau Yesus, karena nama-nama itu tidak cocok dengan ketujuh lidah api menorah. Yang cocok dengan ketujuh lidah api menorah hanya Yesua. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Siapa yang memberi nama Yesua? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, yang memberi nama Yesua itu adalah Bapa Yahweh sendiri, Bapa Yahweh Sang Pencipta langit dan bumi dan Sang Pemilik surga atau Samayem. Jadi saudara-saudara, yang memberi nama Yesua itu adalah Bapa Yahweh sendiri, di mana Bapa Yahweh menyuruh malaikat pembawa berita yaitu malaikat Gabriel memberitakan kepada Nabi untuk disampaikan kepada semua manusia di bumi ini bahwa nama Sang Juru Selamat, Sang Mesias itu adalah Yesua, Yesua HaMashiach. Jadi saudara-saudara, janganlah kita merubah nama yang telah diberikan oleh Bapa Yahweh kepada Sang Mesias, yaitu Yesua. Janganlah Yesua HaMashiach kita rubah namanya menjadi Yahshua, Yesus Kristus atau Yesus, karena itu adalah suatu kesalahan dan hanya Yesua yang cocok dengan ketujuh lidah api menorah. Sekian, sampai jumpa. Bapa Yahweh memberkati. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Akibat jika nama Sang Mesias adalah Yahshua. Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, di sini saya mau mengatakan bahwa akibat jika nama Sang Mesias, Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya itu adalah Yahshua, bukan Yesua adalah, saudara-saudara,
orang Yahudi itu akan melempari batu sampai mati setiap orang yang namanya berawalan ya, karena ya itu sangat dikuduskan oleh orang-orang Yahudi. Karena itu orang-orang Yahudi tidak ada yang namanya berawalan ya. Kalau ada yang berawalan ya itu akan orang-orang Yahudi akan melempari batu sampai mati. Jadi saudara, nama yang benar untuk sang Mesias adalah Yesua. Karena Yesua cocok dengan ketujuh lidah api menorah. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera, lambang iman umat Nasrani. Saudara-saudara, lambang iman umat Nasrani, Kristen dan Katolik itu saudara-saudara bukanlah salib, saudara-saudara. Yang benar adalah lambang iman umat Nasrani, Kristen dan Katolik itu adalah menorah, saudara-saudara. Dan saudara-saudara, kalau salib itu hanya sebagai alat untuk eksekusi saja, sama dengan kursi roda atau senjata, itu adalah alat eksekusi saja. Juga salib itu alat untuk eksekusi saja, alat untuk mengeksekusi orang-orang jahat pada zaman Yeshua HaMashiach. Dan saudara, jadi di sini saya mengatakan bahwa lambang iman umat Nasrani, Kristen dan Katolik bukanlah salib, tetapi lambang iman umat Nasrani, Kristen dan Katolik itu adalah menorah. Dan menorah itu ada 7 cabang, dan ketujuh cabang lidah api menorah itu adalah nama Yesua, bukan Yahshua. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Yahshua nama atau gelar. Saudara-saudara umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, di sini saya mau mengatakan bahwa Yahshua itu bukan nama, tetapi Yahshua itu adalah gelar. Yahshua itu adalah gelar bagi Yeshua HaMashiach. Jadi saudara-saudara yang mengatakan bahwa nama Sang Juru Selamat itu Yahshua itu adalah suatu kesalahan atau kekeliruan. Tetapi nama yang benar untuk Sang Mesias, Sang Juru Selamat manusia bagi yang percaya padanya adalah Yeshua, bukan Yahshua. Karena Yahshua itu hanya gelar. Yahshua itu hanya gelar untuk Yeshua HaMashiach. Jadi saudara yang mengatakan bahwa nama Sang Juru Selamat, Sang Mesias itu adalah Yahshua HaMashiach itu adalah salah. Yang benar adalah Yeshua HaMashiach. Yeshua cocok dengan 7 lidah api menorah. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Bolehkah manusia diberi nama Yeshua? Saudara-saudara dimanapun berada saat ini, ada manusia di dunia fana ini yang diberi nama Yeshua. Contohnya Yeshua Abraham. Saudara-saudara, pemberian nama Yeshua untuk manusia di bumi itu tidak jadi masalah, saudara-saudara. Itu tidak jadi masalah kalau manusia di bumi ini itu diberi nama Yeshua. Tetapi jangan Yeshua HaMashiach. Karena kalau Yeshua HaMashiach itu tidak boleh. Dan saudara-saudara, orang-orang di Alkitab itu ada juga yang namanya Yeshua. Jadi kalau manusia di bumi ini ada yang diberi nama Yeshua itu tidak jadi masalah, tetapi jangan sampai diberi nama Yeshua HaMashiach. Kalau diberi nama Yeshua HaMashiach itu adalah kesalahan dan kekeliruan. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Siapakah nama Sang Juru Selamat di sorga, saudara-saudara? Saudara-saudara yang berada saat ini, di sini saya mau mengatakan bahwa nama Sang Juru Selamat di sorga itu adalah Yeshua HaMashiach. Bukan Yahshua, bukan Yahusua, bukan Yesus Kristus, dan bukan Yesus Christ. Tetapi nama Sang Juru Selamat di sorga itu, saudara-saudara, adalah Yeshua HaMashiach. Dan saudara-saudara, jangan mengganti nama Sang Juru Selamat. Karena itu adalah tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan 7 lidah api menorah. Jadi saudara-saudara, marilah kita mulai saat ini untuk menyebut nama asli Sang Juru Selamat, yaitu Yeshua HaMashiach. Karena hanya nama Yeshua HaMashiach itu yang ada di sorga, tidak ada nama-nama yang lain. Sekian, sampai jumpa. Shalom Aleichem, damai sejahtera. Apa yang terjadi jika Roh Kudus atau Roh Kudus itu sudah kembali ke sorga? Saudara-saudara, umat Nasrani, Kristen dan Katolik dimanapun berada saat ini, jika rapture nanti atau pengangkatan, maka Roh Kudus itu akan
kembali ke surga atau samayem. Dan yang terjadi di bumi ini, kalau Roh Kudus ini sudah kembali ke surga, maka bumi ini akan dikuasai oleh anti hamasya. Bumi ini akan dikuasai oleh setan, iblis atau antu. Dan anti hamasya atau setan itu akan berkuasa semaunya dan sesuka hatinya. Dan bumi ini saudara-saudara tanpa Tuhan, bumi ini tanpa Bapa Yahweh dan Yesus Hamasya, di mana Bapa Yahweh itu adalah Yesus Hamasya sendiri. Jadi kalau Roh Kudus kembali ke surga, maka bumi ini tanpa Tuhan, dan bumi ini akan dikuasai oleh setan atau iblis. Sekian, sampai jumpa Bapak Ibu.